warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami guru-guru SMA Negeri 27 Bandung. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya yang ada di rumah? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita guru mata pelajaran dari pengajar kelas 12 akan menyajikan sesuatu yang berbeda untuk pembelajaran kalian yang ada di rumah. Nah, pembelajarannya kita berkolaborasi ya Bu, ya, sehingga penyampaian materinya lebih nyantai dan lebih ringan. Nah, mudah-mudahan dengan teknik pembelajaran kolaborasi ini bisa lebih memudahkan siswa yang ada di rumah untuk bisa menyimaknya, memahaminya. Tidak jenuh juga ya Bu ya. Betul. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Fitri Agustina, Ibu pengajar prakarya dan kewirausahaan di kelas 12. Di samping saya ada Pak Dedi Abdul Rojak, pengajar matematika. Ada Bu Tri Harwanti, pengajar biologi. Ada Bu Nur Hajati, pengajar ekonomi. Dan ada Pak Agus Suherman, pengajar kimia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi, temanya yaitu pengolahan makanan. Ya, nah mungkin anak-anak semuanya yang ada di rumah merasa heran ya, pengolahan makanan apa hubungannya dengan matematika? Pengolahan makanan apa hubungannya dengan kimia dan biologi? Nah, ini kami mengambil tema pengolahan makanan ini ya, itu untuk memudahkan penyampaian nanti ya, dari segi matematikanya nanti akan seperti apa, biologi, ekonomi, dan kimia. Nah, seperti yang kalian ketahui ya anak-anak semuanya, bahwa Indonesia itu kaya akan kebudayaan. Jadi bukan hanya kebudayaan saja ya Bu, ya. Bapak, kulinernya pun sangat kaya. Ya, masing-masing daerah itu memiliki makanan khas daerahnya sendiri. Nah, begitu di prakarya dan kewirausahaan itu kami mempelajari secara khusus bagaimana memproduksi pengolahan makanan khas daerah itu. Jadi makanan khas daerah itu merupakan makanan yang dikonsumsi di suatu daerah yang mencerminkan dari karakteristik daerahnya sendiri. Jadi di Jawa Barat itu pasti akan berbeda, di Jawa Tengah, di Sumatera, di Bali itu masih akan berbeda. Nah, makanan khas daerah ini memiliki bahan baku serta bumbu atau racikan dan teknik pengolahannya pun yang beraneka ragam. Jadi masing-masing daerah itu berbeda ya Bu dan Pak pengolahannya. Makanan khas daerah yang kita pelajari di prakarya kewirausahaan itu bagaimana memodifikasi. Jadi makanan khas daerah itu karena kita kuliner itu mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi perkembangan zaman, apalagi anak-anak milenial sekarang ya, mereka yang cita rasanya mungkin akan berbeda dengan kita semuanya ya. Mereka itu selalu ingin sesuatu hal yang inovatif gitu ya. Nah itu jadi di prakarya kewirausahaan itu mempelajari memodifikasi makanan khas daerah itu. Nah, memodifikasi makanan khas daerah itu bisa diberikan dengan sentuhan inovasi ya, sehingga memiliki mutu yang lebih baik lagi. Jadi tujuan untuk memodifikasi makanan khas daerah ini yaitu untuk memvariasikan rasa, bentuk, serta memperpanjang usia dari produk itu dan juga meningkatkan tingkat higienis dari sebuah produk. Nah itu jadi tujuan untuk modifikasinya. Nah selain mengolah makanan khas daerah juga di prakarya itu kita mempelajari tentang bagaimana mengemas sebuah makanan ya. Nah mengemas sebuah makanan itu ada beberapa teknik ya. Yang pertama ada teknik pengemasan dengan menggunakan aluminium foil. Yang kedua ada teknik dengan
menggunakan pengemasan vakum, ya produk vakum, jadi dihilangkan oksigennya gitu ya. Dan yang ketiga itu ada pengemasan dengan menggunakan metode nitrogen flusing. Nitrogen flusing itu oksigennya diganti dengan nitrogen. Nah, itu teknik pengemasannya. Dan di samping itu juga ada bahan ya, pada saat kita membuat sebuah produk tentu bahan untuk mengemasnya ya, sehingga si produk itu akan terjaga kehigienisannya, kualitasnya. Nah, itu bahannya itu bisa dengan bahannya dari gelas, misalkan dari plastik ya, dan juga dari metal. Dan kalau dulu biasanya kita mengemas itu dengan menggunakan daun ya. Nah, itu. Nah, kita lihat pengemasan makanan ini aman atau tidaknya. Nah, kita mungkin bisa ngobrol dengan Pak Agus ya, Pak Agus, dari segi kimianya kira-kira pengemasan makanan yang selama ini kita gunakan aman tidak untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Nah, baiklah anak-anak, kita dengarkan pemaparan dari Pak Agus tentang aman tidaknya sebuah pengemasan produk yang selama ini kita pakai. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Titi. Tentang pengemasan produk makanan pada saat ini ya, dewasa ini banyak menggunakan senyawa polimer ya. Contoh yang kita gunakan adalah plastik atau styrofoam atau senyawa-senyawa polimer lainnya ya. Kenapa para produsen makanan menggunakan bahan-bahan tersebut ya? Karena sifatnya praktis, ringan, nyaman, ekonomis lagi gitu ya. Padahal kalau ditinjau dari ilmu kimianya, kita tahu polimer itu adalah senyawa yang tersusun dari monomer ya. Contoh untuk pengemasan yang kita gunakan itu plastik itu dibagi dua gitu ya. Ada plastik yang tidak tahan panas, ada plastik yang tahan panas. Contoh plastik yang tidak tahan panas itu adalah senyawa polimer etilen ya. Contohnya plastik kresek atau plastik yang berwarna bening. Terus ada PVC juga, itu contoh plastik yang tidak tahan panas. Sedangkan plastik yang tahan panas yang sering disebut sehari-hari itu melanin ya, mangkok melanin. Kalau kita beli bakso kan kita pakai mangkok plastik, itu tahan panas, tidak jadi masalah. Nah, ketika makanan yang kita sudah olah, kalau kita mau dikemas menggunakan plastik gitu ya, kita harus tahu bagaimana tekniknya. Nah, kalau kita masukkan makanan itu dalam keadaan panas ke dalam plastik, itu berbahaya sekali gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kita tahu plastik itu polimer, kalau kena panas akan terjadi penguraian ya, menjadi monomernya. Nah, ketika terbentuk monomernya itu, nah itulah yang berbahaya bagi kita ya. Walaupun kita tahu dari produksinya, dari pabrik makanan mengklaim gitu ya, menggunakan kemasan yang aman, tapi kan kita tahu itu adalah polimer ya. Polimer itu memang reaksinya tidak cepat, lambat. Nah, itu kayak plastik sama plastik gitu ya. Atau kita menggunakan kemasan dengan kaleng ya. Kaleng kayak misalkan kayak sardensis gitu ya, kayak susu kental itu ya. Itu juga kita harus tahu kondisi kaleng kayak gimana ya. Kalau kalengnya itu sudah penyok atau kena benturan, nah itu lapisan anti karatnya itu akan terkelupas, akan terjadilah reaksi dengan makanannya. Itulah yang akan memicu penyakit kanker atau disebut juga karsinogen gitu ya. Nah, tadi udah dikatakan salah satu teknik pengemasan itu menggunakan foil aluminium. Ya. Foil aluminium adalah salah satu logam yang sangat ringan, tidak beracun juga ya, sangat fleksibel sekali gitu. Pada saat ini memang banyak produsen yang menggunakan foil aluminium karena itu tidak beracun logamnya. Jangan kira plastik kresek itu yang hitam itu aman untuk makanan kita ya, karena diketahui itu di plastik kresek itu ada butiran logam juga yaitu timbal. Itulah yang berbahaya. Timbal itu adalah salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi ya sebaiknya anak-anak kalau mengadakan pengemasan makanan, hasil olahan makanan itu ya, carilah bahan kimia yang aman gitu ya. Nah, apa tadi udah disebutkan
hal dulu kita menggunakan Daun pembungkus ya, Pak? itu Ya, daun, betul. itu daun nggak jadi masalah gitu ya. Tidak ada efek sampingnya. Ya kita tahulah yang namanya senyawa polimer itu pasti ya, pasti ada dampak negatifnya ke tubuh kita ini gitu ya. Jadi saya sarankan pada anak-anak pelajari tentang polimer, senyawa polimer, karena banyak di sana itu ya. Ada polimer tentang makanan, tadilah makanan itu mengandung apa, karbohidrat, Betul. lemak, Betul. protein, Ya. vitamin, itu polimer juga gitu. Tapi itu polimer alami. Positif ya. Nah, yang aman. Kalau yang pengemasnya itu biasanya kita menggunakan polimer sintetis. Nah, itulah bahan-bahan sintetis yang sering kita sebut di kehidupan sehari itu bahan kimia. Padahal semuanya juga kimia. Iya. Tapi ini bahan polimer sintetis itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Itu aja mungkin yang bisa saya terangkan pada anak-anak sekalian, dan saya pesan pada anak-anak semuanya untuk kelas IPA ya, tolong pelajari tentang polimer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Agus ya tentang pengemasan makanan dari segi kimianya aman atau tidak. Nah sekarang kita lihat pemaparan dari Bu Tri ya, dari bioteknologi ya Bu ya, mempelajari tentang bioteknologi dari makanannya itu. Silakan Ibu. Oke, anak-anak, bioteknologi adalah memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan barang atau jasa ya. Jadi kita menggunakan mikroorganisme itu baik jasadnya mikroorganisme sendiri atau bagiannya, misalnya DNA-nya. Nah, bioteknologi ini diterapkan di berbagai bidang ya. Salah satunya adalah di pengelolaan makanan atau pengolahan makanan ya. Mungkin sudah lama Ibu, Bapak juga kenal proses fermentasi. Nah, proses fermentasi itu juga merupakan bagian dari bioteknologi karena di situ digunakan apa Bu kalau membuat tempe? Ragi ya, ragi atau jamur. Jadi di situ digunakan jamur atau ragi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bioteknologi karena memanfaatkan mikroorganisme. Nah, selain itu juga mungkin tape. Nah, Bandung ini terkenal dengan kota tape atau peyem. Nah, itu juga menggunakan mikroorganisme. Nah, pembuatan tape atau tempe ini tradisional atau konvensional karena kita langsung menggunakan mikroorganismenya dalam menghasilkan suatu produk. Nah, tapi kita juga mengenal ada bioteknologi modern. Nah, biasanya bioteknologi modern ini menggunakan bagian dari mikroorganisme yang sudah direkayasa genetika, misalnya DNA-nya kita ambil ya. Kalau dalam pengolahan makanan misalnya dalam pembuatan enzim, kemudian asam amino ya, kita tahu bahwa asam amino ini adalah bagian untuk membentuk protein ya. Jadi asam amino itu bisa dibuat dalam bioteknologi atau menggunakan bioteknologi. Nah, itu mungkin seperti itu. Tujuan bioteknologi itu untuk mengawetkan atau untuk bisa untuk mengawetkan, untuk meningkatkan kadar gizinya, atau untuk membuat bahan makanan mengubah bahan makanan. Misalnya kalau kita hanya makan singkongnya aja mungkin bosan lama-lama ya. Tapi Jadi kita bisa modifikasi jadi tape misalnya, itu juga salah satu makanan. Jadi nyambung ya, antara pengawet biologi dan melalui bioteknologi. Seperti itu mungkin Ibu. Nah itu anak-anak pemaparan atau penjelasan dari Bu Tri tentang bioteknologi. Mungkin dari nanti anak-anak sendiri bisa mempelajari lebih lanjut lagi ya. Ada di kalau materinya juga ada, ya modulnya ada itu. Nah bagi kalian yang nanti mungkin akan terinspirasi untuk membuka usaha sendiri ya, tentu usaha buat kuliner, produk, betul, usaha kuliner, apalagi pandemi sekarang ini ya, mungkin ada banyak waktu yang mereka ya bisa menggali potensi kreativitas mereka di dalam mengolah makanan itu sendiri gitu. Nah kita lihat bagaimana cara kita memperoleh keuntungan pada saat kita membuat sebuah produk. Mungkin nanti dijelaskan oleh Bu Nur Hajati. Silakan Bu Nur. Jika dilihat dari segi bisnis, kita bicara bisnis mungkin ya di sini buka pelajaran ekonomi yang berbisnis. Nah, mudah-mudahan di antara kalian juga ada yang mempunyai jiwa wirausaha.
Nah, untuk sehingga jiwa wirausaha itu apa? Yaitu jiwa wirausaha yang mereka mempunyai inovasi. Betul. Punya inovasi yang ingin tahu bagaimana untuk memperbaiki diri, misalkan memperbaiki hidup. Nah, ketika kita bicara tentang kolaborasi makanan seperti ini, kalian bisa memadukan makanan apa yang kira-kira apa ya yang harus dibuat gitu, misalnya lagi setelah yang akan dibikin setelah tahu bioteknologi itu bisa memadukan, bisa bisa meningkatkan vitamin dan lain sebagainya, apa ya kira-kira yang harus dibuat. Nah, untuk di segi bisnisnya atau bagaimana cara memperoleh keuntungan di dalam ekonomi, berarti kita harus tahu dulu biayanya, biaya yang akan dikeluarkan. Nah, di dalam biaya ini ada dua biaya. Ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Kalau biaya tetap berarti jumlahnya tetap dikeluarkannya. Jadi barangnya, bendanya tetap. Misalkan kayak kompor udah ada di rumah, oven udah ada di rumah. Berarti itu yang termasuk pada biaya tetap. Belinya satu kali tapi bisa untuk digunakan beberapa kali. Nah, sedangkan yang akan jadi barangnya itu yang dikatakan biaya variabel. Misalkan bahan bakunya, terus tenaga kerjanya, itu yang harus diperhitungkan. Nah, bagaimana untuk memperoleh keuntungan yang besar? Keuntungan yang besar itu bagaimana kita mensiasati dari bahan baku tersebut untuk dihasilkan suatu barang. Nah, seperti itu. Ngitungnya bagaimana? Ya dari harga jual dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Mungkin itu intinya. Kalau untuk lebih jelasnya nanti ada di modul. Iya. Insya Allah modulnya akan di-share. Mungkin itu aja. Ya. Jadi sebagai informasi juga anak-anak, nanti dari materi pengolahan makanan itu kita menyediakan modul. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi, gitu ya. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan pengemasan makanan yang aman itu dari segi kimianya, terus pengolahan makanannya dari secara bioteknologi, dari biologinya, dan bagaimana kita mau membuat sebuah produk sehingga produk kita tuh menghasilkan keuntungan. Ya, nah itu kita dipelajari di laba di yang jelas keuntungan ekonomi, itu yang penting pemasaran yang produk itu yang bagus itu adalah dari istilahnya dari mulut ke mulut. Kalau kita bicara orang Padang, dari orang Padang kalau rasanya bagus beritahu orang lain, tapi kalau rasanya tidak enak beritahu kami. Nah itu semboyan itu selalu ada ya pada saat kita ke rumah makan atau kafe, selalu ada semboyan seperti itu ya. Nah itu. Nah baiklah anak-anak. Nah sekarang kita lihat pengolahan makanan hubungannya dengan matematika nih. Dari tadi itu kita membuat penasaran ya. Kan biasanya matematika itu menghitung gitu. Nah sekarang kita keterkaitannya pengolahan makanan dengan perhitungan di dalam matematika yang akan dijelaskan oleh Pak Didi. Silakan Pak Didi. Terima kasih Bu Fitri. Jadi sebetulnya dalam sudut pandang matematika banyak hal yang bisa kita lihat dari pengolahan makanan ini yang kaitannya dengan pelajaran matematika, karena kita sebagai seorang yang intelektual ya, pembelajar, tentu kita harus memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, kalau dari matematika dalam hal pengolahan makanan ini, contohnya misalkan di kelas 12 ada materi tentang kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan ini bisa juga aplikasinya dalam ketika makanan itu sudah tersaji ya. Kalau tadi kan prosesnya. Nah, ketika sudah tersaji, makanan itu banyak macamnya. Makanan daerah saja sudah beberapa macam. Nah, itu pun ada beberapa hal, ada pilihan. Nah, kita selalu disodorkan atau dihadirkan beberapa pilihan yang harus kita pilih. Nah, dalam matematika umpamanya aplikasi dari kaidah pencacahan ini bisa diterapkan dalam bagaimana kemungkinan kita memilih makanan apa yang akan kita makan, karena itu kan harus juga diperhitungkan gitu. Dan itu ada ilmunya gitu. Ternyata itu dalam matematika bisa masuk dalam kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan itu sebagai prolog saja, sebagai perkata saja sebelum masuk ke materi adalah cara atau sebuah aturan untuk menghitung semua kemungkinan ya, yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Jadi itu kaidah pencacahan, semua untuk menghitung bagaimana cara kita menghitung memilih makanan apa gitu ya.
kemudian bagaimana kita misalkan mau urutannya bagaimana dan lain sebagainya. Maka nanti di kaidah pencacahan ini juga ada aturan perkalian, ada aturan penjumlahan, itu juga berbeda. Di aturan perkalian itu adalah nanti dipelajari lebih lengkapnya ya. Sederhananya adalah ketika kita memilih gitu ya, bisa dipadukan gitu. Bisa bersamaan memilih misalkan nasi padang gitu ya. Ada nasi, ada masa kita akan memilih ada gitu, goreng ada gorengan. ikan Nah, gitu. Bisa disatukan. Nah, nanti itu ada kombinasi, ada permutasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi dikombinasikan. Kemudian nanti juga di kaidah pencacahan itu juga permutasi juga ada beberapa item. Jadi ada permutasi biasa gitu ya dengan rumus yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga permutasi yang memuat unsur yang sama. Jadi itu nanti dipelajari secara lebih detail dalam materi kaidah pencacahan. Itu saja mungkin Bu Fitri. Terima kasih Pak Dedi. Baiklah anak-anak, itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini di tema pengolahan makanan. Nah, ternyata pengolahan makanan itu yang hanya dipelajari di prakarya kewirausahaan itu nyambung juga dengan kimia di di materi yang polimer ya, di biologi, bioteknologi, dan di ekonomi, di perhitungan laba rugi, dan yang menarik lagi adalah di matematika ternyata saling nyambung ya. Nah, kalau di prakarya kewirausahaan, pengolahan makanan itu kita mempelajari produksinya, bagaimana mengolah makanan itu dari bahan baku menjadi bahan yang jadi, lalu dikemas ya, setelah dikemas juga disajikan ya. Nah, penyajiannya ternyata nyambung juga dengan mata pelajaran matematika. Nah, sebelum Ibu tutup untuk pertemuan hari ini ya, jangan lupa di like dan subscribe channel SMA 27 Official, dan kami sudah menyiapkan modulnya. Kalian silakan nanti download di link yang ada di bawah ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.